diskusikan, masih ada kesempatan kita tanya jawab. Lanjut. Ya, pertama ini tentang sehat dan sakit. Ya, sebenarnya kita kalau ditanya kapan sih kita disebut sehat atau sakit ya, paling sering orang berpikir kalau tidak ada keluhan fisik ya, nggak ada batuk, nggak ada demam itu sehat ya, atau nggak ada ini. Tapi kalau kita lihat misalnya orang-orang di apa ya, kayak di kalau dulu sih di bus-bus kota ya, bajunya hitam-hitam, tatonya banyak, terus dia bilang daripada saya ngerampok, daripada saya nodong, mendingan saya ngamen, tapi ngomongnya intimidatif ya. Itu sebenarnya secara undang-undang kesehatan dia tidak sehat, dia juga sakit ya. Jadi kalau disebut sakit atau sehat itu harus fisik, mental, spiritual, ya, sosial, dan ujung akhirnya adalah hidup produktif. Jadi itu adalah definisi dari undang-undang kesehatan kita. Jadi kalau kita sekarang mau membahas masalah mental, emosional, itu juga sebenarnya bagian dari kita melihat tubuh kita ini sehat atau sakit. Ya. Dan kalau kita lihat gambar di sebelah kiri, tubuh kita ini kepercayaan orang-orang Indonesia, kepercayaan orang-orang Timur ya. Tubuh itu ada tubuh, roh, dan jiwa. Tapi kalau mungkin orang-orang Barat nggak terlalu sampai berpikir ke roh ya. Kemudian tubuh itu hidup dalam keluarga, hidup dalam komunitas, dan di dalam budaya. Itu yang mempengaruhi seseorang bisa sehat atau sakit, terutama kalau kita ngomong nanti dalam konteks mental emosional. Ya mungkin saya nggak terlalu banyak ke arah psikologis, karena saya nggak terlalu psikolog ya. Tapi saya baca-baca dan saya mencoba mencari kaitannya dengan kita mencoba menenangkan diri di era pandemi. Ada hal-hal menarik yang saya bisa sharingkan di slide berikutnya. Silakan Pak Teguh. Nah, ini saya mau ngajak kita untuk mengenal tubuh kita. Ya. Jadi yang ngatur semua ini, mental, emosional, respon, perilaku kita, itu adalah otak. Ternyata otak itu menariknya adalah ada 3 susunan. Dari otak reptil yang paling primitif, kemudian ada otak mamalia, lalu ada otak manusia. Itu yang paling modern. Ini kalau Bapak-Bapak lihat ya, Ibu Pendeta lihat di sebelah kanan gambarnya, ada kalimat-kalimat ya. Kalau otak yang ini gambarnya nggak terlalu Pak Teguh, ada distorsi gambar. Oke, ya. Otak yang paling warna merah ini adalah otak reptil, ya. Ada di batang otak. Di batang otak itu kemudian dia mengatur bagaimana hidup, ya. Denyut jantung, pernapasan dan sebagainya untuk survival kita. Lalu otak yang biru ini adalah otak mamalia kita, ya. Juga sudah tua umurnya, ya. Dia mengatur bagaimana hubungan antar manusia dan sebagainya. Dan yang paling modern adalah yang berwarna hijau, itu adalah otak manusia modern dan hanya ada pada manusia. Jadi kalau mungkin dibilang segambar dan serupa Allah, punya pikiran, orang bilang mind itu adalah daerah yang hijau ini dalam kedokteran. Lanjut. Lanjut Pak. Nah, otak reptil dia yang paling sederhana, tugasnya mempertahankan hidup. Dia ngatur denyut jantung, pernapasan, suhu tubuh, refleks-refleks itu namanya batang otak. Jadi kalau misalnya kita kaget, takut, berdebar-debar, ya, kita mengalami stresor, ya. Nah itu ke sana dia larinya. Tiba-tiba kita dikejar maling, kita lari, ya, itu otak reptil yang mengatur. Dia mengatur fungsi-fungsi dasar tubuh untuk bisa hidup, bisa survive, termasuk makanan dan sebagainya. Kapan kita harus makan itu adalah batang otak yang mengatur. Lanjut. Nah, otak yang lebih modern dikit tapi masih tua juga, namanya otak mamalia kita. Mamalia ini kalau kita lihat hidupnya itu kebanyakan berkelompok. Ada yang sendiri-sendirian tapi kebanyakan berkelompok. Jadi dia dengan ide di dalam kelompok
Dia berusaha mempertahankan survivalnya. Nah, jadi kalau begitu kita lihat ke kehidupan manusia, manusia adalah termasuk mamalia yang juga berkelompok. Jadi sudah ribuan tahun manusia itu berkelompok. Mulai dari yang cuma mungkin satu keluarga ya, atau beberapa keluarga ngumpul sampai mungkin 200 populasinya satu RW gitu ya, satu RT satu RW. Nah itu adalah pikiran dari mamalia. Mamalia itu dalam kelompoknya itu sudah bisa punya emosional, rasa diterima dan tidak diterima dalam kelompoknya, kemudian merasa dicintai, mencintai ya, dan ada interaksi sosial. Nah ini bisa dilihat dari gambar singa di sini contohnya ya, mereka hidup berkelompok. Kalau berburu nih singa-singa betina rame-rame nih ya, berburu. Dan kalau berburu yang mereka dengan taktiknya, strateginya kita bisa lihat di National Geographic ya. Antelope yang sendirian dia mati ya. Antelope itu bisa bertahan hidup gimana? Kalau rame-rame, rame-rame lari ya, rame-rame bertahan, singanya nggak berani makan. Tapi begitu ada yang ketinggalan satu lepas dari apa namanya kawanannya, dia pasti kalah, mati ya. Dan itu yang ternyata mendasari pemikiran kita. Manusia nggak bisa sendirian, takut sendirian. Ketika harus sendirian, dia berpikir akan merasa, waduh, kalau gue sendirian, kalau saya sendirian nih, gimana? Saya nggak bisa survive. Ya, itu yang mendasari mamalia, otak mamalia kita. Ya, sehingga kita belajar merespon. Bagaimana sih kita merespon suatu stresor? Tadi ya, ada otak reptil, ada otak mamalia, ya. Dan yang paling tinggi yang Tuhan karuniakan sama kita adalah otak manusia. Lanjut. Next, Pak. Lanjut. Nah, otak manusia yang neokortex ini ada di depan, ya terutama. Ini otak yang pintar karena bisa belajar, ya. Dia bisa berbahasa, dia mampu berkreasi, ya. Sehingga dengan kemampuan-kemampuan itu, dengan input-input yang ada, manusia mampu memprediksi, ya. Punya kecerdasan, kemudian bisa membuat juga problem solving, ya. Ilustrasinya orang main catur di sini. Kalau makin canggih dia punya otak, dia bisa memprediksi sampai langkah-langkah ke depan, berapa banyak langkah ke depan yang mungkin juga dilakukan oleh lawannya. Ya, itu adalah otak kita. Nah, ini apa relevansinya ketika kita berbicara otak-otak ini? Ya, otak itu semua ada dalam tubuh kita dan itu merupakan evolusi, ya. Hanya memang evolusi reptil berhenti di situ. Ya, reptil ya kayak gitu aja. Kalau kita lihat kura-kura misalnya, ya dia cuma makan, menjemur. Ya, saya kebetulan punya kura-kura di rumah. Ya, saya lihat kura-kura cuma kayak gitu aja deh hidupnya. Ya, tapi kalau nanti lihat anjing, kucing, dia udah punya attachment ya. Memang anjing sama kucing kadang hidupnya nggak dalam kawanan. Ya, kalau serigala dalam kawanan. Tapi si anjing kucing sudah mengalami domestikasi. Ya, sudah kawanannya sama manusia. Bisa interaksi, ada attachment emosional. Manusia bisa tahu anjingnya, anjingnya juga bisa tahu manusia. Ini kalau interaksinya kuat ya antara manusia dengan anjingnya, itu mamalia. Ya. Jadi apa namanya? Kita mempelajari respon stres ya dengan kita mengetahui otak-otak kita ini. Lanjut, next. Nah, kalau ada stresor gimana nih? Ya, jadi ternyata apa namanya default kerja otak kalau terjadi stresor, ya first respondernya adalah otak reptil dulu, ya baru otak mamalia, baru otak manusia. Jadi kalau ada stresor, kita disettingnya kayak gitu. Siapa yang akan merespon pertama? Otak reptil. Nah ini saya kasih contoh ya, gambar dari Jurassic Park. Kalau tiba-tiba ada dinosaurus, wah gitu kan, kita langsung gimana? Lari ya, napasnya makin cepat ya, denyut jantung makin cepat ya. Kenapa? Hanya ada dua, fight or flight ya. Kita mau berkelahi atau kita mau lari. Ya. Itu waktu dibentuk ya otak reptil ini ketika manusia purbakala zaman itu stresornya mungkin dinosaurus kayak gini ya. Itu ya. Jadi sehingga ketika kita dikasih stresor ya lari pertama, jantungnya lebih cepat, denyut jantungnya lebih, tensinya lebih tinggi, ya. Atau dia perlu energi lebih banyak, ya.
sehingga harus keluar hormon yang namanya kortisol untuk memecah gula. Tujuannya apa? Tujuannya energi sebesar-besarnya. Kenapa perlu energi sebesar-besarnya? Harus berlari atau harus lari. Ya. Tapi kalau kemudian first second-nya adalah mamalia, ya, first responder yang kedua, second respondernya adalah otak mamalia, ya. Nah, mamalia ini, ya, yang lemah, yang keluar dari grupnya seperti kerbau ini, ya, yang dimakan oleh singa, ya. Ya mungkin ada sesuatu, ada kelemahan di dalam ininya sehingga dia terpisah dari kawanannya, dia merasa terkucilkan, ya, sehingga dia tidak bisa bertahan, tidak bisa lari sama-sama dengan kawanannya, dia dimakan singa. Sedang yang paling tinggi first respondernya adalah otak manusia. Contohnya gini sekarang, misalnya kita stres, ya, stres, ditinggal apa ya? Kalau ditinggal pacar nggak susah ya, udah bapak-bapak semua. Kalau ngomong ke anak remaja gampang, ya. Nah, misalnya kalau anak remaja pacaran ditinggal pacarnya, putus, ya, stres, bawaannya makan terus. Nah, itu sebenarnya otak reptilnya yang kerja. Ya, kenapa? Dia butuh energi. Dia itu sudah dibentuk bertahun-tahun, ribuan, puluhan jutaan tahun. Kita nggak bisa merubah itu. Itu diwariskan. Atau misalnya orang lain misalnya putus, ya, dengan pacarnya jadi marah-marah. Nah itu otak mamalianya yang jadi responden, ya, karena dia merasa kalau gue nggak punya pacar, nanti society juga bilang di cowok apaan gitu, ya, nanti gue dikucilkan, ya, merasa keluar, dan dikucilkan dari kawanan mempunyai implikasi kepada tidak bisa survive. Ya. Nah kadang-kadang orang sadar, jadi kita juga merespon itu nggak semua sendiri-sendiri, ya. Sadar nih misalnya yang cewek diputusin, dia bilang, aduh kalau gue makan terus gue makin gendut nih. Tapi dia nggak bisa stop karena dia stres, dia makan aja terus, ya. Tapi otak manusianya kerja, ya. Dia harus cari sesuatu di gimana caranya supaya si otak reptil ini nggak berfungsi. Jadi kita sekarang terima stresor, Bapak Ibu sudah bisa lihat, ya. Kalau ada orang kena stresor, dia marah-marah, ini otak mamalianya yang respon. Tapi kalau kena stresor, napasnya jadi cepat, aduh, mukanya merah, pengen marah, otak reptilnya yang lagi respon. Dan itu kadang-kadang berbahaya. Kalau umur 40-50 tahun, otak reptilnya yang respon, darah tinggi, stroke. Ya. Nah ini penting ketika kita mempelajari cara kerja kita, cara kerja otak kita sendiri, ya, untuk kita mengenali ketika ada stresor itu seperti apa. Ya. Stresor yang zaman dulu didevelop oleh manusia purba adalah ketemu dinosaurus. Zaman sekarang stresor kita apa? Lampu merah, macet, nggak perlu lari cepet-cepet, nggak perlu makan banyak, atau ditinggal pacar, atau ujian, dan sebagainya. Itu saya ngomongnya mahasiswa banget, ya. Soalnya banyak kan mainnya sama mahasiswa sih ini, ngajar banyak kan. Contoh kayak gitu. Nah, tapi respon itu kita nggak bisa hindari, ya. Karena otak reptil kita yang akan merespon pertama kali. Ya. Kemudian otak mamalia kita, emosional kita, atau merasa dikucilkan dan sebagainya. Itu adalah cara orang menghadapi stresor. Yang paling tinggi adalah tentu saja kalau pikiran kita manusia yang bekerja sehingga bisa menganalisis dengan baik. Nah itu penting dulu kita mencoba mengenali bagaimana cara kita merespon. Lanjut. Ya, by default tadi respon pertama kita akan langsung ke otak reptil kita. Jadi kalau kita nggak mau supaya tidak terjadi stroke, darah tinggi gara-gara stresor, kita harus kasih pesan kepada tubuh kita bahwa tubuh kita itu masih aman. Sebenarnya kita nggak perlu loh meningkatkan tensinya, nggak perlu frekuensi napas ditingkatkan. Kita nggak perlu kelihatan seperti orang kekurangan energi, gitu ya. Karena itu sebenarnya yang didevelop manusia purba zaman dulu dan diwariskan kepada kita. Kalau kita bisa mengirim pesan bahwa otak kita dari otak kita ke otak reptil bahwa itu kita dalam kondisi aman, tensi kita nggak naik, denyut nadi kita nggak naik. Nah sebenarnya pada dasarnya kita ini dalam lingkungan yang aman. Itu harus kita yakini dulu. Kalau kita lingkungan yang nggak aman, kita pasti pergi, pasti move. Nah itu yang harus kita yakini ke dalam lingkungan kita.
kita ketemu stresor ya di keluarga kita. Ada misalnya kalau sekarang nggak bisa kerja, katakan gitu ya. Ada COVID, nggak bisa kerja, terutama yang tatap muka. Tapi kita sebenarnya masih dalam lingkungan yang aman. Itu harus kita yakini dulu, supaya kita nggak jadi responnya adalah otak retil kita. Jadi makin stres, tensinya naik, ya. Itu tensi naik itu yang paling sering ya. Karena 25% sampai 30% penduduk Indonesia hipertensi. Ya. Jadi kita meyakini lingkungan kita aman, bahwa lingkungan kita cukup membuat kita untuk survive. Sehingga otak retil kita tidak akan merespon. Itu latihan. Nggak bisa begitu aja. Kemudian kalau kita di dalam keluarga, itu juga message yang kita harus sampaikan kepada otak mamalia kita. Oke, kita ada susah, kita ada penghasilan, kita mungkin begini, begitu, begini, atau kita sakit. Tapi kita masih di dalam attachment keluarga. Ada social respon. Itu yang kita harus sampaikan ke dalam otak kita. Dan ini kadang yang menjadi ketakutan ketika orang harus isolasi. Ya, merasa dikucilkan. Karena itu membawa ke pemikiran bahwa kalau saya keluar dari kawanan, saya tidak survive. Saya akan mati. Nah, itu kan kekhawatiran yang sering kita dengar ya. Ketika orang yang mengalami COVID-19 harus isolasi. Bahkan takut dari tetangga-tetangganya. Kalau bisa jangan kasih tahu ya dok. Kalau bisa diam-diam. Kalau bisa datang periksa ke rumah, tapi pakai baju hazmatnya di dalam rumah ya, jangan dari luar. Kayak gitu-gitu semua. Karena ketakutan tidak survive. Kenapa tidak survive? Karena keluar dari kawanan. Ya. Pesan-pesan seperti itu yang harus disampaikan ke dalam tubuh kita, sehingga otak reptil dan otak mamalia kita ditekan responnya. Nggak gampang. Kalau gampang pasti udah lama kita pada sukses semua ya. Tapi justru itu yang kesadaran ini yang kita bangun dulu bagaimana tubuh kita merespon stresor. Lanjut. Lanjut Pak. Ya. Jadi kita harus latihan-latihan terhadap kecemasan kita ya, menerima kecemasan. Jadi kita jangan punya konsep yang against atau melawan kecemasan. Karena kecemasan itu perlu. Kecemasan itu bukan hal yang buruk. Kita harus bisa menerima cemas. Memang dia tidak menyenangkan, tapi dibutuhkan. Contohnya nih kalau saya sebagai mahasiswa, besok mau ujian yang penting. Itu saya nggak cemas, saya nggak belajar loh, saya santai aja. Justru dia harus cemas. Dengan dia cemas, dia punya motivasi untuk bagaimana mengatasinya. Jadi cemas di dalam konsep kita bukan hal yang buruk. Kita harus membutuhkan cemas itu. Kenapa cemas akan mempersiapkan kita ke masa depan. Ya. Dan normal ada kecemasan dalam hidup kita. Nah itu kita harus latih ya. Bagaimana kita bisa menerima kecemasan. Yang perlu dilakukan adalah mencegah jangan cemas itu jadi penyakit. Ya. Kenapa cemas itu bisa menjadi penyakit? Kalau kita berpikir bahwa dengan cemas, ya kita berbahaya. Kita dalam kondisi yang tidak akan survive. Kalau kita berpikir dengan kita cemas, kita akan mati, kita tidak survive. Padahal kenyataannya enggak kok. Ya. Kalau misalnya gini, saya nggak lulus ujian, aduh dunia runtuh, kiamat. Itu contoh. Kita berpikir dalam keadaan tidak survive. Padahal enggak juga. Kalau kita nggak lulus ujian juga, dunia nggak akan kiamat ya, nggak pernah ada yang tahu kapan kiamat. Ya. Nah, itu menjadi penyakit. Lalu kecemasan mempengaruhi fungsi tubuh, itu juga akan menjadi penyakit. Nah ini yang harus kita cegah. Ya. Pertama dengan menerima kecemasan, dan yang kedua adalah mencegah supaya tidak menjadi penyakit. Bagaimana ya kita jangan berpikir bahwa cemas itu adalah bahaya yang mematikan, yang membuat kita tidak survive. Jadi kita tidak boleh memberi makan kecemasan itu. Jangan dibangkit-bangkitin terus kecemasan. Next. Nah, ini siklusnya nih. Ya. Contoh aja yang paling gampang. Orang takut anjing. Ya. Identifikasi apa yang disebut bahaya. Dia takut anjing, saya takut anjing deh ya. Kalau gitu gimana dong? Ya udah deh, saya jangan takut anjing. Ada anjing kita menghindar lewat jalan lain. Atau misalnya kalau ada anjing kita lari, ya dibuat, ya itu siklus cemas. Akhirnya dia lari, ya lolos dari anjing dia lega. Ya. Terus kemudian otak bilang, oh ya udah kalau ada seperti itu, ada anjing, kamu lari, kamu pasti sukses.
Karena kamu bisa lari secepat-cepatnya, kamu akan aman. Akhirnya itu jadi siklus. Kemudian ada anjing yang lebih gede lagi yang di otak kita. Tadi dia anjing cuma anjing Chihuahua, anjingnya anjing kampung yang lebih gede. Sampai anjing herder, kita akan takut terus. Ya. Itu namanya siklus cemas. Kita kasih makan terus cemas dan kita tidak berusaha mengatasi cemas. Tapi kalau kita berbeda, ya, identifikasi lagi, oh kita takut cemas, kita takut anjing. Tapi kita nggak lari, kita deketin tuh anjing. Ya. Atau saya pengalaman pribadi, saya dibilang alergi udang. Saya nggak lari dari udang, saya makan daging udang terus, sampai saya nggak pernah alergi. Contohnya kayak gitulah. Tapi itu nggak bisa ditiru ya. Nggak semua akan kayak gitu responnya. Ya. Tapi kalau kita bisa takut anjing, kita deketin anjing kecil dulu. Ya. Oh ternyata anjing kecil nggak gigit saya. Ya. Ternyata dia bisa main-main. Kita lega juga. Ternyata aman. Nah otak akan, oh anjing aman. Dia akan bilang kayak gitu. Nanti anjingnya gedean lagi dikit. Kita deketin lagi. Terus ternyata nggak digigit. Dia lega lagi. Oh iya ya, ternyata nggak apa-apa. Sampai anjingnya lebih gede lagi, sampai akhirnya orang itu tidak takut lagi sama anjing. Nah itu siklus cemas. Ya, jadi kalau kita cemas dan kita bisa mengidentifikasi kita cemas karena apa, kita harus hadapi. Lanjut, next. Nah itu, ya, nggak boleh lari dari kecemasan, harus dihindari. Maksudnya harus dihindari lari dari kecemasannya ya. Tapi cemasnya harus dihadapi. Ya. Jadi contoh kita lari dari kecemasan itu adalah kita menghindari sumber ketakutan. Kita nggak suka ini orang, kita takut bos itu. Kita sedapat mungkin nggak ketemu dia. Itu namanya menghindar. Ya. Atau menghindar secara sosial emosional. Misalnya, ini kalau saya contoh ya, misalnya apa ya? Kalau ada pesta misalnya ya, kita sebenarnya nggak suka nih ke pesta itu ya, soalnya orang nanya-nanya terus sama saya. Kalau ditanya, saya juga dulu suka nggak suka ke pesta, tanya-tanya nih gimana, istrinya siapa, anaknya berapa, selalu tanya-tanya itu. Saya paling selalu pertanyaan kayak gitu. Akhirnya apa, saya datang ke pesta tapi nanti sibuk hunting makanan gitu. Sibuk dari itu, pokoknya menghindar sangat sampai ada orang nanya. Tapi kalau ada orang mau ketemu ngomong ya pura-puranya nggak lihat. Itu menghindar secara sosial emosional. Itu otak mamalia juga bekerja. Ya. Lalu tadi siklusnya semakin ada kecemasan lalu kita menghindar dan survive, maka siklus itu akan menjadi makin berat. Ya. Kita cemas, kita hindari, lalu kita survive, otak akan bilang, oh ya kita lakukan terus seperti itu. Akhirnya kita akan memakai alasan-alasan fisik dan kekhawatiran seperti itu untuk melakukan tindakan menghindari social interaction. Ya. Jadi misalnya apa? Saya nggak mau ke rumah orang itu, atau saya nggak mau ketemu dia, tapi saya pakai alasan, oh mungkin di rumah dia ada anjing sih. Akhirnya saya nggak ke dia. Atau saya menghindari. Atau sekarang saya lebih suka main di sosial media. Ya. Semua dikasih di Instagram. Itu saya juga baru tahu filosofinya Instagram ya. Belum lama ada mahasiswa kasih tahu. Rupanya Instagram itu lebih banyak one way. Apa yang kita tulis di situ ya orang paling like atau dislike itu aja ya. Tapi kalau FB kan masih bisa komunikasi. Ya. Jadi lari ke sosial media pun bisa sebagai suatu bentuk menghindar, ya, menghindar dari kecemasan. Bahkan coping skill ya, keterampilan untuk mengatasi sesuatu. Kadang-kadang itu juga bisa sebagai contoh menghindar. Ya. Nah ini adalah poin-poin contoh kita lari dari kecemasan yang sebenarnya harus kita sadari bahwa itu bukanlah mungkin jalan keluar yang benar ketika kita harus menghadapi kecemasan tersebut. Ya. Jadi kecemasan itu harus dihadapi. Ya. Yang harus dihindari adalah lari dari kecemasan. Ya. Maaf ini mungkin tulisannya nggak terlalu clear ya. Next. Oke. Ya kalau kita nggak bisa lari, gimana ubah dong pikiran Anda? Ya.
bahwa cemas tadi adalah sesuatu yang harus ada dalam hidup kita. Penting ada, memang tidak nyaman, tapi dibutuhkan untuk fungsi tubuh kita, fungsi otak kita berfungsi baik. Dan supaya kita enak, feelingnya oke, kita mulai kenali, lalu kita hadapi ya, kita bikin hierarkinya. Oh ini yang paling gampang saya hadapi, ini lebih susah, lebih susah, lebih susah. Nah kalau kita udah kenali sumber-sumber cemas kita, maka kita akan hadapi dulu yang kita pasti kuasai. Kenapa? Dengan kita mengetahui yang kita cemaskan, lalu kita tahu hierarkinya ini yang paling mudah, kita bisa atasi, kita makin pede, makin percaya diri. Ya. Ubah aturan main kita. Nggak apa-apa kok cemas. Emang nggak enak terus jadi kayak melilit-melilit. Ya tapi nggak apa-apa. Jadi kerelaan itu perlu kita latih. Perlu kita latih. Lanjut. Lanjut. Nah ini dia latihnya ya. Langkah-langkahnya nih dia. Nah satu, pilih ya sesuatu yang memberikan kita nilai tambah kalau kita menghadapi cemas itu. Ada orang yang rela mau bekerja mati-matian ya, susah ditempuh buat keluarganya, itu nilai tambah. Ya. Pokoknya demi keluarga, demi apa, ada nilai tambah ya. Dia rela melakukan pekerjaan yang berat, misalnya sesuatu. Jadi nilai tambah itu akan membantu kita mencoba menghadapi kecemasan tersebut. Ya udah gue nggak suka itu bos, tapi kalau gue bisa hadapi bos itu, gue bisa begini-gini-gini, itu nilai tambah. Ya. Lalu kita melatih kerelaan untuk menghadapi cemas tersebut. Ya. Latihan otot-otot emosional. Jadi kita otak manusia kita ya mengatasi otak mamalia kita. Ya. Dari keinginan untuk marah, gimana caranya untuk nggak marah? Gitu ya. Kadang-kadang orang bilang nafas dalam, gitu ya. Itu benar, bukan nggak salah. Karena respon pertama kita adalah otak reptil kita. Kalau kita dikejar harimau misalnya, pasti kita lari dong. Nggak mungkin otak manusia kita yang mikir, oh kita ngapain nih harimau ya, kita bikin kasih daging deh, siapa tahu lari. Nggak sempat mikir, kita akan langsung lari. Ya. Cuma dalam kondisi stresor psikologis, nggak penting tuh nafas cepat, nggak penting itu tekanan darah naik, ya. Nggak penting kita jadi ngamuk-ngamuk, ya. Itu harus kita latih. Ya. Lalu lupakan perfeksionis, bahwa kalau kita harus tampil bagus, ya. Kita harus kelihatan baik, kelihatan begitu. Itu yang membuat kita makin stres. Ya. Pekerjaan kita harus begini begitu. Ya. Juga jangan bilang saya tidak mampu. Ya. Harus mampu. Ya. Harus mampu untuk mengatasi tantangan kita, kecemasan kita. Lanjut. Ubah cara pandang kita terhadap situasi. Ya. Misalnya kalau situasi COVID ini kita anggap sebagai beban, ya, aduh repot ya, ternyata harus di rumah, semua kerja di rumah. Yang tadinya kerja di luar, di rumah santai, sekarang digabung ya, kerja di luar dibawa ke rumah, kerjaan rumah tambah lagi ya. Ubah cara pandangnya. Mungkin dari situ kita punya kesempatan lebih banyak berinteraksi di rumah dengan keluarga, belajar berempati dengan pasangan hidup kita, bagaimana mengerjakan kerjaan rumah dan sebagainya. Ubah cara pandang. Lalu lakukan semua itu dengan langkah-langkah kecil setiap hari. Ya, kita belajar dari banyak, misalnya Paulus ya, bagaimana kita harus setiap hari tekun ya, berlatih. Ya. Lalu tetap dalam ketakutan Anda sampai tenang. Maksudnya gimana? Kita udah tahu nih kita cemas nih menghadapi ini. Ya kita hadapi ya, jangan lari maksudnya. Tetap dalam ketakutan itu dan sampai Anda bisa mengatasinya. Sampai ada berat ya perlu bantuan, sadari ya. Kita harus minta bantuan. Ya. Kita harus berbelas kasih pada diri kita sendiri. Ya. Kita jangan kita pasti strong segala macam. Ya. Tapi kita enak sadari tubuh kita. Dan ini mungkin langkah-langkah yang sebenarnya nggak gampang, ya, tapi bisa dibuat, mampu laksana. Kalau dibilang susah, ya susah, ya. Tapi kalau kita bilang kita nggak mampu, nggak jadi apa-apa. Ya. Jadi kita kenali cemas kita bikin hierarki mana yang lebih mudah kita atasi dulu, ya. Kita ubah cara pandang dan sebagainya. Kita terima kecemasan sebagai bagian dari hidup kita. Lanjut. Apa sih ya dalam COVID-19 ini?
Mungkin kita perlu identifikasi apa penyakitnya bikin cemas. Pernah sakit COVID-19 nggak? Saya sih belum ya. Tapi kalau ditanya, sebagian yang OTG bilang nggak tuh, nggak ada apa-apa. Sebagian yang bilang batuk pilek doang, ya, cuma pilek, cuma begini, cuma sakit tenggorokan. 2 minggu juga hilang, batuk pilek doang kok. Ya. Oke, apa sih problemnya? Oh, isolasi, kesendirian tadi. Itu otak mamalia, jelas sangat ya otak mamalia. Keluar dari kawanan takut tidak survive. Ya. Kematian, kematian mana ada yang nggak mati. Kita semua dying ya dalam proses menuju kematian, tapi nggak tahu meninggalnya karena apa. Kita nggak ada yang tahu. Itu mungkin mengubah cara pandang. Ya. Kemudian stigma, takut dikucilkan. Ekonomi, atau karena makanan, ya ekonomi makanan ya, pekerjaan karena kita harus menyediakan makanan. Ya. Itu coba kita list ya, khususnya untuk era pandemi ini. Apakah sebegitu menakutkannya? Ya. Tentu kita harus waspada, setuju. Tapi apakah segitu menakutkan sehingga membuat kita cemas, jadi penyakit? Nah itu yang kita harus coba hindari. Lanjut. Ya, hadapi kenyataan. Ya kalau harus periksa, ya periksa aja. Teman kita ada yang COVID nih, kita gimana nih? Saudara kita ada yang COVID, baru ketemu kemarin, periksa aja. Periksa aja ya, bisa PCR, bisa rapid test, ya semua ada gradasinya. Tergantung lamanya exposure. 1 hari, 2 hari pertama mungkin bisa ketemu. Tapi hadapi, ya. Kalau emang harus periksa, periksa. Disuruh di kantor periksa, periksa. Ya. Kalaupun ketemu, paling juga kita kan disuruh apa sih? Isolasi mandiri ya. Tapi kalau memang udah sesak napas, itu yang takut. Isolasinya di rumah sakit. Takut nggak ketemu lagi. Nah, ya, takut nggak ketemu lagi terus ya sampai ke lanjutannya ke rumah bapak ya. Nah, itu kemudian kita harus coba. Barangkali yang kasus-kasus lansia dengan penyakit-penyakit kronis ketika harus sampai seperti posisi itu harus dicari jembatannya dengan HP misalnya ya, bagaimana bisa komunikasi dengan orang-orang yang di rumah sakit, itu contoh saja ya. Sehingga dengan feeling dia masih diterima di keluarga, nggak dikucilkan, mungkin itu bisa membantu mengatasi kecemasan ya. Hadapi kenyataan. Next. Nah ini hadapi kenyataan kita ya, baru 500.000 kok yang terkonfirmasi ya, 400.000, 93, besok 500.000. Maksimum mah kecil dibandingkan 250 juta penduduk Indonesia. Kecil ya. Tapi ada tapinya juga. Suspeknya itu sekitar 64.000 sekarang ya. Kalau beberapa minggu sebelumnya 100.000-an. Lalu kasus yang baru ya plus 4.900 ya, sekitar 5.000 ya. Beberapa minggu lalu baru 3.000-an. Jadi kalau ini 64.000 ya, kemudian ketemu 5.000, sekitar 1/12-nya ya, 8,5%. Beberapa minggu lalu masih 10% ya. Benar nggak sih saya ngitungnya ya? Sekitar 10-11% positivity-nya, kepositifannya. Ya. Kemudian turun. Turun ini kita bisa happy, bisa nggak happy. Tapi mungkin juga kata orang udah bosen diperiksa. Ya. Nah, 64.000 suspek ketemu sekitar 5.000 tiap hari ya. Kalau 5.000 positivity-nya 12%, 10% misalnya ya, berarti sekitar 50.000 yang diperiksa. Udah naik sih dibandingkan 2-3 minggu lalu, masih 30.000-an yang diperiksa. Ini 50.000-an. Tapi masih ada sisa, tetap aja ada 11.000 yang belum diperiksa. Kalau 4 minggu, 5 minggu yang lalu, 30.000-an yang diperiksa, 100.000 yang suspek. Jadi 70.000 nggak keperiksa. Ya. Dan dari 70.000 yang nggak keperiksa, kemungkinan 7.000-an positif. Hadapilah itu kenyataan kita. Mau nggak mau kayak gitu. Lalu kalau Bapak Ibu juga baca di Kompas, berapa minggu lalu, 70% penduduk Indonesia nggak percaya COVID. Lihat aja kemarin ya, dikumpulin tuh ribuan orang. Ya, cuek. Ya. Jadi artinya kalau mau dibilang ya masih lama nih hidup COVID kita ya di Indonesia. Belum tentu selesai Januari. Vaksin ketemu ya ada prioritas, nggak semua ya diberikan vaksinasi. Ya.
masih ada, ya masih panjang perjalanan COVID di Indonesia. Ya. Belum banyak yang ketemu, masih suspeknya juga beredar, ya. Yang ketemu juga mungkin nggak disiplin karena dia nggak percaya dan sebagainya. Ya itu kenyataan kita. Ya. Jadi sekarang apa sih yang kita takutkan dari COVID-19? Kita list mana yang paling bisa kita atasi dulu, kita hadapi itu. Ya, kalaupun nggak COVID, tapi kita harus kerja dan kita takut. Apa yang takut kita atasi? Gimana caranya? Ya mungkin perlu pertolongan-pertolongan dan sebagainya. Mungkin saya nggak bisa detail sampai di situ, tapi kita bisa diskusi atau mungkin lain waktu ketemu lagi untuk membahas yang lain-lain. Lanjut. Iya, habis. Silakan. Kalau ada yang mau protes. Jadi mungkin ringkas saja saya mulai dengan cara kerja otak kita. Ya. Cara kita merespon itu kalau ada stres, defaultnya itu langsung ke otak reptil. Nah, tensinya naik, napasnya banyak, jadi makan terus. Ya. Kemudian otak mamalia, marah-marah, ya. Merasa emosinya naik dan sebagainya. Sampai yang diharapkan adalah otak manusia kita yang merespon dengan baik. Menerima kenyataan. Gak gampang. Silakan Pak Teguh, moderator. Ya, Bapak Ibu, kita di sini ada 12 orang ya. Kalau ada pertanyaan atau tanggapan silakan. Ya, judul kita adalah menjaga kesehatan mental, emosional, spiritual di tengah masa pandemi ya. Memang tadi Dr. Trevino menyampaikan bahwa pandemi ini bisa menyebabkan kita tidak sehat secara mental, kita tidak sehat secara emosional, tapi juga tidak sehat secara spiritual. Itu saya kira sangat berkorelasi satu dengan yang lain ya. Jadi kalau kita mengalami kecemasan dan kecemasan tadi tidak diatasi, kemudian menjadi depresi, kita kemudian menjadi tidak sehat secara mental, emosional, jadi suka marah-marah, bahkan kemudian membuat fisik kita juga bisa menjadi sakit, imun bisa turun. Dan kemudian bisa saja kita juga dicobai untuk kemudian menyalahkan Tuhan, ya, menyalahkan orang lain. Nah, itu secara spiritual akhirnya kita juga terdampak. Kemudian jadi menghindari kegiatan-kegiatan rohani, spiritual, karena merasa stres, merasa tertekan. Baik, ada pertanyaan? Dari saya, boleh bertanya, Pak Teguh. Ya, Bu Pendeta tadi, kemudian Pak Cliff ya, silakan Bu Pendeta dulu. Oh, ya. Terima kasih dokter untuk pemaparannya yang sangat jelas sekali. Ya. Dokter mau bertanya, sejauh mana untuk anak-anak otak reptil, mamalia dan juga manusia ini bisa supaya gimana ya Mas, saya kan di masa PJJ ini belajar anak-anak itu online dan saya lihat mereka pun juga punya emosi itu cukup tinggi gitu. Itu untuk anak-anak bagaimana ya supaya bisa mereka mengatasi kesendirian isolasi ini gitu. Ya sebenarnya sih bukan hanya untuk anak-anak ya dokter ya, tapi untuk juga lansia gitu ya. Mereka kan mengalami isolasi gitu. Apakah bisa dokter kasih masukan bagaimana menolong mereka dalam menghadapi masa isolasi karena nggak boleh keluar rumah begitu dokter. Ini bukan karena dia sakit, tapi karena memang harus tinggal di rumah. Ya itu saja dokter, terima kasih banyak. Ya,
Baik, terima kasih Bu Pendeta. Memang ini apa namanya, situasi sekarang ini ya, itu yang disinyalir juga dengan belajar jarak jauh seperti ini, interaksi terutama anak-anak ya, interaksi dengan teman-temannya jadi sama sekali berkurang, nol ya. Bahkan meskipun dengan Zoom seperti ini kan orang bisa mematikan video ya. Ya itu memang kesulitannya di situ. Apa namanya? Kembali ke tadi memang fungsi otak ini tetap harus kita apa namanya? Develop ya, semua harus develop sih, tetap fungsi otak reptil, otak mamalia atau otak manusia yang bisa mengatasi itu sebenarnya otak manusia kita ketika kita bicara dan mencoba menjelaskan situasi ini. Memang saya juga terus terang saya juga nggak ada pengalaman ya bagaimana kalau dengan anak menjelaskan situasi seperti ini ya. Nggak gampang juga ya kita menjelaskan situasi seperti ini. Tapi kalau ya atau misalnya kalau misalnya ada kesempatan yang bisa berkelompok ya dalam jumlah kecil sih, kalau saya sih sebenarnya nggak terlalu khawatir ya. Maksudnya kalau cuma 4-5 orang bertetangga dan dekat dan kenal nggak apa-apa juga sih ya kalau menurut saya main. Ya enak kalau yang satu keluarga ada kakak adik ya. Jadi anak-anaknya terlatih untuk masih tetap punya teman. Cuma kalau anak tunggal ini memang isu tersendiri juga ya. Saya terus terang nggak punya tips yang paling jitu ya, apa kira-kira. Tapi ya buat saya deh ya, kita waspada oke. Ya. Tapi kalau anak-anak disuruh berinteraksi, bermain bersama, mungkin nggak dalam jumlah besar, dan kita tahu keluarganya juga nggak ada yang COVID, dan bermain di udara terbuka, menurut saya sih aman. Udara terbuka ya, jadi kalau ada virus pun langsung terbawa angin dan sebagainya. Tapi itu menurut saya, ya, karena perlu mau nggak mau perlu interaksi sosial, nggak bisa cuma dengan layar komputer, betul itu. Maaf mungkin nggak terlalu tepat sasaran Bapak Ibu Pendeta ya, tapi mudah-mudahan bisa membantu. Makasih dokter. Tadi Bu Levania angkat tangan, tapi dokter Cliff dulu, baru kemudian Bu Levania ya. Ya baik, selamat malam, shalom. Halo. Tadi internet saya hilang tiba-tiba, baru muncul lagi. Jadi nggak mengikuti semua ini, Dokter Trevin. Tentang vaksin tadi sudah ditanyakan belum ya? Belum bicara vaksin. Tapi boleh kita ngobrol-ngobrol vaksin, Dok. Nah, jadi ini banyak simpang siur informasi tentang vaksin. Dari ini juga kan masih ragu-ragu lah untuk vaksin yang akan diuji coba terakhir ini. Nah, menurut Dr. Trevino, gimana vaksin yang akan diterapkan di Indonesia? Apakah itu sudah cukup aman dan bagi siapa saja? Demikian, terima kasih. Baik. Kalau simpang siur berita sih sebenarnya kompetensi saya bukan jawab ke situ ya, Dok. Tapi mungkin kita bisa ke websitenya BNPB ya untuk lebih fixnya. Saya sendiri juga mengenai vaksin ya dapat dari puskesmas ya, list nama yang mau divaksinasi siapa. Kalau menurut puskesmas memang yang divaksinasi pertama tenaga kesehatan karena dia frontline untuk untuk menghadapi frontline kan dia paling depan ya untuk menghadapi orang-orang yang virus. Cuma buat saya sendiri, kalau saya kan memberi vaksinasi kepada bayi balita gitu kan, saya ceritain dulu dong sama ibunya, vaksinnya begini ya efektivitasnya begini bisa terjadi kejadian ikutan dan sebagainya. Ini nggak ada cerita ke saya coba dikasih list, tulis nama deh, silakan siapa yang mau divaksin. Saya nggak tahu nih vaksin barangnya dari mana, buatan mana, ada yang buatan dari Cina, ada yang katanya Bio Farma juga membuat. Nah, itu saya nggak pernah diberi penjelasan. Jadi kalau sekarang kita tanya vaksin kita gimana, setahu saya sih karena nggak ada penjelasan juga, mungkin juga tahapannya belum sampai melihat apakah ada efek ya, maksudnya efek samping ya, dan apakah ada efektivitas untuk mencegah COVID-19. Ini pendapat loh, jangan dibilang ini dari BNPB ya. Karena kalau perjalanan waktunya nggak cukup juga, kan ada 3 fase harus lewat.
Setelah itu dicoba ke manusia, baru fase 4 yang namanya marketing. Ya, uji klinis itu seperti itu. Nah, fase 3 itu adalah uji coba kepada manusia dengan jumlah lebih banyak lagi. Nah, kalau kita bicara vaksin, kita maunya dengan divaksinasi orang nggak sakit. Nah, isunya dua. Berapa banyak orang mau disuntik, divaksin, ya berapa banyak jumlah itu, sehingga kita bilang, oh, betul vaksinnya efektif. Yang kedua, berapa lama kita mau observasi ini orang untuk bilang orangnya nggak akan sakit dengan divaksinasi. Nah, itu belum firm ya, artinya memang WHO punya langkah-langkah, tapi apakah di Indonesia sudah diterapkan? Saya ragu-ragu, belum pernah baca tulisannya sih terus terang. Gitu. Jadi ya, menurut saya sih vaksin perjalanannya masih panjang. Dan orang kan nggak mau 6 bulan sekali disuntik. Setidaknya mungkin harus sama seperti influenza ya, setahun sekali baru disuntik. Perlindungannya harus setahun. Gitu dok, kalau pendapat saya sih vaksin masih jauh banget. Dan ini justru belum jelas apa-apanya, tahu-tahu tenaga kesehatan mau divaksinasi dulu. Kita jadi percobaan dok. Terima kasih, Dokter. Baik, terima kasih. Bu Levania, ada pertanyaan? Ya, terima kasih Pak Teguh. Selamat malam, Dokter. Malam. Terima kasih paparannya. Saya ada pertanyaan tentang stress management. Ya. Apakah dokter bisa memberikan tips bagaimana mengelola stres? Karena pada level tertentu kan tadi disampaikan stres juga bisa membantu kita untuk melatih resilience kita. Dengan dunia kompetisi dan lain-lain, memacu untuk kalau kata teman saya, kalau nggak stres tuh nggak hidup tahu, katanya gitu. Jadi dengan work from home itu ternyata beban kerja tambah banyak kalau dalam kasus saya gitu dok. Apakah ada tips-tips bagaimana mengelola stres tapi tetap juga menjaga imun tubuh dan juga produktivitas? Terima kasih dokter. Baik, tadi saya mulai dengan 3 level otak ya. Level mamalia, reptil, mamalia, sama manusia. Yang tentu diharapkan dengan stress management itu otak manusia kita yang bekerja. Jadi jangan otak reptil atau apalagi jangan otak mamalia dan dengan otak reptil. Tapi defaultnya nggak gitu. Ketika ada stresor, pasti respon pertama otak reptil, baru otak mamalia, baru otak manusia. Nah, tadi nggak gampang ya, tapi kita harus kirim message ya. Ketika ada stresor, kirim message ke otak reptil, oh ini bukan sesuatu yang life threatening, bukan sesuatu yang mematikan. Ya, bukan yang emergency situation yang akan mati. Karena kalau itu yang dipikir message itu nggak sampai ke otak reptil, dia akan merespon kita dengan naikin tekanan darah kita. Ya, denyut nadi kita naik, napas kita naik, ya, gula darah kita ditinggikan, mungkin lemak juga dipecah semua. Ya. Kita malah jadi sakit dengan hormon-hormon kortisol dan adrenalin itu yang sebenarnya kita nggak perlu. Ya. Nah, mengirim message ke dalam otak reptil kita itu ada beberapa teori, cuma nggak banyak. Saya juga nggak terlalu tahu persis. Artinya bukan gini, karena kita mesti latihan ya. Ada namanya grounding. Caranya grounding, jadi kita menyadari kita di mana segala macam ya. Sehingga kita tahu bahwa kita tuh lagi nggak dalam life threatening ya, nggak dalam masalah hidup, tantangan untuk mati hidup. Gitu. Nah itu contohnya ya. Kemudian otak mamalia kita juga diberikan message, kita memberikan message kepada otak mamalia kita bahwa kita masih dalam keluarga yang mencintai, kita masih ada lingkungan teman-teman, kita masih ada siapapun ya, lingkungan kecil kita ya, sehingga kita tidak merasa tersendiri. Even misalnya kita mengalami COVID dan harus diisolasi sendiri. Saya mengalami ya, saya batuk pilek, COVID saya masih negatif sampai sekarang. Tapi waktu itu karena saya pikir rapid test yang masih bulan Maret ya, rapid test antibody nggak benar, saya bilang kalau kita dapat itu kita nggak bisa tahu virusnya ada apa enggak, nggak usah tes lah, nggak penting itu tes, itu mendingan kita isolasi mandiri aja. Nah ternyata situasi isolasi itu saya juga merasakan kesendirian ya, dan itu ternyata ketakutan yang besar ya buat mamalia. Nah itu juga message seperti itu ya, ketika orang harus isolasi dan sebagainya, bagaimana dia bisa mengetahui bahwa di sekitarnya masih ada orang, masih ada yang melindungi kita. Ya mungkin membantu memberikan suplai makanan, logistik, ngomong-ngomong dan sebagainya ya.
dari balik pintu, jendela dan sebagainya. Itu contoh-contoh aja. Tapi yang penting kita kayak menguasai mind kita. Ada yang namanya mindfulness ya. Jadi kita betul-betul pikiran kita full mengerti situasi. Ya. Tadi yang mungkin dengan Ibu bilang tadi, kalau nggak stres nggak hidup. Itu adalah acceptance ya. Bagaimana kita bisa menerima stresor itu sebagai bagian dari hidup. Karena kalau kita nggak punya stresor, nggak benar juga. Hidup kita jadi nggak ada motivasi, nggak ada antisipasi ke depannya. Gitu. Banyak teori sih kalau kita mau menghadapi ya stress management, itu kan nama grup gedenya. Ada yang bilang cognitive therapy, ada yang bilang behavior therapy, ada yang mindfulness therapy. Ya. Itu semua adalah contoh-contoh treatment, ya. Grounding therapy untuk mengatasi. Mungkin nggak bisa detail, Bu, ya, tapi bisalah kita belajar dikit-dikit di YouTube juga banyak. Terima kasih, Dokter. Sama-sama. Trevino, saya punya pertanyaan nih. Kalau tadi disampaikan bahwa manusia itu tidak dapat dihindari karena kita makhluk sosial ya, selalu juga seperti binatang tadi ingin berkelompok. Tapi dengan adanya COVID ini kita seperti akhirnya hidup terpisah-pisah. Nah ini mungkin ada saran bagaimana peran gereja agar dapat menolong jemaatnya sehingga bisa relief secara emosional dengan mungkin bisa lebih ada social engagement gitu, walaupun mungkin tidak secara langsung gitu. Ya, pertama kita berangkat dari kekhawatirannya apa sih? Kekhawatiran yang mungkin adalah tidak tertular, ya tidak menular. Ya, kemudian kalau menular, apalagi kalau kelompok yang rentan, supaya tidak terjadi fatal ya kematian. Kan kekhawatirannya mungkin di situ paling banyak ya. Sehingga kemudian dilakukan ibadah secara daring, ya. Kemudian ada pembatasan siapa yang boleh ikut ibadah. Nah itu yang kemudian kalau kita coba identifikasi, ya, ada sebenarnya mekanismenya untuk mencegah supaya nggak ada transmisi misalnya. Ya, ada cara-caranya, kita pasti sudah belajar adaptasi perilaku baru, dan untuk meyakinkan bahwa kita juga tidak sakit, ada banyak metode ya untuk tes. Saya kira itu mungkin satu langkah yang bisa diterapkan, tapi tentu saja memang ada cost-nya yang kita bisa hindari. Ya. Dan mungkin ya, saya kasih lihat di contoh saya di NTT, di pedalaman Pulau Timor. Jadi mereka ya berkelompok kecil-kecil, nggak gede, 1-2 rumah. Ya. Karena di sana nggak bisa ibadah daring ya. Kenapa nggak bisa ibadah daring? Ya, internet nggak ada. Kalaupun ada internet, pasti nggak terlalu bagus sambungannya. Kalaupun ada, costly ya buat petani-petani yang di gunung situ. Ya, nggak banyak mereka bisa membayar buat paket data. Jadi apa yang terjadi ya? Bikin kelompok. Sama juga anak-anak sekolah dibikin kelompok berlima, ya, 10 gitu. Berlima sampai 10. Jadi kelompok yang lebih kecil dengan ada social distancing, mengurangi penularan, kemudian mungkin open air. Karena memang nggak mudah sih buat orang-orang tertentu melakukan semuanya secara teknologi ya. Termasuk ibu saya juga mengeluh ya. Tapi ibu saya mau nggak mau dipaksa harus mengikuti semua ibadah secara daring ya. Ya udah, bisa juga Zoom, ya Zoom dan lansia bisa ikut juga. Yang saya lihat dari salah satu grup lansia yang ibu saya ikuti, mereka bikin pemeriksaan COVID dan sebagainya. Terus bikin senam. Ya menurut saya sih nggak masalah, selama kita mengikuti protokol kesehatan. Dan gereja bisa memfasilitasi itu. Mungkin tadi ya pertemuan-pertemuan seperti itu bisa dikoordinir, ya mungkin jumlahnya nggak terlalu besar, tapi kalau misalnya anggotanya 60, 10-10, tapi 6 kali kegiatan, ya emang lebih costly ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui, oh yang ini memang terinfeksi, dan kita menghindari supaya dia tidak lebih terinfeksi lagi atau menulari ke orang lain. Atau yang ini lebih rentan supaya nggak sakit, lebih berat. Ya kita lakukan seperti itu. Saya rasa itu mungkin salah satu, karena buat orang-orang tertentu yang umurnya seperti saya atau mungkin lebih tua dari saya, masih lebih suka dengan tatap muka daripada dengan
daring ya, dan agak susah mereka untuk beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Mungkin saya pikir sih gereja bisa membantu ya dengan kelompok-kelompok lansianya dan kelompok-kelompok anak-anak sekolah minggu ya, yang masih usia sekolah atau usia TK, PAUD ya. Kelompok-kelompok kecil yang kita udah screening dia nggak sakit dan kita maintain kesehatannya. Terus kita melakukan pertemuan kecil, jangan lama-lama, sejam udah paling maksimal. Ya, karena penularan bisa lebih lama kalau sejam. Dr. Trevino, bisa nggak kalau kita ini ya, saya punya pendapat nih, kalau kita coba bantu meringankan tekanan emosional di tengah-tengah pandemik ini dengan cara kalau kita misalnya melakukan ibadah-ibadah pelkat itu tidak satu arah, tetapi kita juga bisa mendengar mereka, sharing mereka. Mungkin orang perlu didengar ya, bisa mengutarakan pengalaman dan emosinya. Jadi tidak hanya mendengar khotbah, nyanyi, kemudian seminar gitu ya. Dari Dr. Pakasi ke PKB, sama silakan. Kalau mau ada yang lain mau ikut boleh, mengenai kesehatan. Ya, jadi komunikasi dua arah Pak Teguh ya. Betul, jadi komunikasi dua arah itu penting memang. Cuma memang ya artinya perlu partisipasi aktif ya, dari ini memang bukan kalau kayak sekarang ini kan satu arah ya, lebih banyak diskusi ya di belakang. Tapi banyak sih metode daring seperti ini yang kita bisa komunikasi dua arah. Saya sendiri juga banyak ya. Jadi kalau mau juga bisa sih metode dua arah dengan omong langsung atau mungkin kadang-kadang dengan ya cara-cara lain lah yang bisa komunikasi dua arah. Saya setuju Pak dengan komunikasi dua arah. Yang penting kita tekniknya ya dan orang-orang bisa interaktif mau untuk merespon. Ya. Itu yang mungkin juga harus kita bangun. Ya mungkin dengan misalnya kalau kelompok besar kemudian di breakout session 4 orang bisa saling sharing, itu mungkin semua bisa lebih punya kesempatan untuk berbicara gitu ya. Ya pernah sih kami juga ada pengalaman gitu. Tapi ya waktu itu difasilitasi dengan psikolog ya. Psikolog tuh pintar ya kayak gitu-gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya, menanggapi, silakan. Saya boleh Pak Teguh? Ya, silakan Pak Durapati. Nih, mohon maaf nih Pak Dokter nih, saya di tempat terbuka jadi agak gelap-gelap tempatnya. Menjaga COVID. Pak, saya tadi tertarik, mohon maaf juga saya terlambat masuk tadi Pak. Ini kalau sinyal agak jelek, mohon maaf Pak, lagi di gunung nih Pak. Saya mau tanya Pak, tadi saya terlambat masuk, juga ikut awal-awal. Tadi saya masuk soal kecemasan ya Pak Dokter ya. Nah saya mau tanya Pak, pekerjaan saya ini menuntut saya untuk mengatasi kecemasan orang Pak. Profesi pengacara Pak, lawyer. Jadi yang ke saya adalah orang yang dengan penuh kecemasan. Kalau nggak cemas, dapur saya nggak nyala Pak, istilahnya kan. Jadi orang datang dengan kecemasan. Nah kadang-kadang Pak sulit untuk kita bicara ketika kita bilang, ayo kita harus melalui masa ini Pak, masa kecemasan Dok. Contoh gini, saya selalu membuat perumpamaan. Ketika pesawat mau terbang, saya jarang menemukan pilot yang bilang, nanti kita terbang baik-baik, nggak ada goncangan. Selalu pilot bilang, kita akan terbang, cuaca buruk, atau dia bilang, kita akan goncangan-goncangan. Nggak ada saya mendengar kata-kata, udah tidur aja, nggak ada goncangan, aman sampai di tujuan. Nggak pernah, Dok. Jadi saya mengumpamakan kecemasan itu seperti itu. Kalau kita nggak pernah mau terbang, kalau kita jadi pilot dan kita takut dengan cuaca, tentu kita nggak akan pernah sampai di tujuan. Kayak gitu ya, Dok ya. Nah, bagaimana memanage, tadi boleh Vanen tanyakan bagaimana memanage stres ya. Kalau saya lebih cenderung, dokter punya trik ya bagaimana kita bisa melepaskan apa ya, maksudnya kecemasan itu kadang-kadang perlu ditabrak gitu Pak.
ketakutan itu perlu ditabrak supaya menyelesaikan masalah. Karena kalau nggak ditabrak, nggak dilalui, nggak diarungi, masalah itu nggak akan selesai. Menggantung. Ada trik nggak ya Pak Dokter nih? Saya untuk misalnya meyakinkan orang, ayo dong kita mungkin ada buku apa yang saya bisa baca sehingga saya bilang kasih ke itu orang, nih kamu baca deh tentang kecemasan. Kalau kamu menghindar selamanya, saya selalu bilang itu kayak poco-poco ya Pak, bergerak kiri kanan, pada di situ-situ aja ya Dok ya, nggak ada bergerak-bergerak. Atau saya bilang, saya sakit dikasih dokter klaim, kasih Polstan, sakitnya hilang aja, 2 jam lagi sakit lagi gigi saya Dok gitu. Jadi nggak menyelesaikan itu problem. Ada nggak kira-kira trik-triknya Pak Dokter yang kira-kira bisa saya gunakan untuk misalkan ada yang bertanya, saya bilang kadang-kadang kecemasan itu harus kamu lawan. Dari segi ilmiah ya Dok, ada kira-kira ininya nggak gitu Dok? Itu yang saya mau tanya Dok, terima kasih. Baik. Mungkin tadi sebagian sudah disampaikan, tapi memang agak ya artinya belum sampai ke terlalu teknis operasional ya seperti apa, karena memang nanti situasional beda-beda pasti kan orang bagaimana kecemasan dan meresponnya. Secara garis besar sih betul tadi yang sudah Bapak bilang, kita harus terima tantangan kecemasan itu harus kita terima. Kita harus accept itu bahwa itu adalah bagian dari kehidupan kita. Kalau nggak ada kecemasan salah, itu tubuh kita ada yang salah nih kalau kita nggak pernah cemas ya. Justru itu adalah bagian dari kita menyadari kecemasan. Tadi juga sempat saya singgung, kita harus identifikasi dong, kita cemas karena apa. Nah, kita cemas karena apa? Karena gaji, kita cemas karena makanan, kita cemas karena kesakitan. Ya. Seperti tadi di 2 slide terakhir, kita cemas karena apa? Tentang COVID-19 ini. Karena kita identifikasi. Dan kalau sudah kita identifikasi beberapa sumber kecemasan, kita bisa bikin level-levelnya nih. Atau hierarkinya mana sih yang paling gampang dan yang paling sulit kita atasi. Nah yang paling gampang itu yang kita atasi dulu. Dan kita tahu ini kita pasti bisa atasi. Itu yang kita hadapi, sumber kecemasan ini. Sehingga dengan seperti itu, kemudian si diri kita, otak kita akan bilang, oh bisa kok, kamu bisa kok, gitu ya. Dia punya confidence, punya percaya diri. Kemudian kita naikin lagi ke kecemasan yang lain. Mungkin nggak terlalu detail Pak, tapi ya kira-kira salah satunya seperti itu yang saya sempat pelajari ya. Atau kalau misalnya saya kasih contoh dengan orang yang takut anjing tadi, ya kalau takut anjing ya, yang pertama ketemu anjing kecil dulu aja. Dan ketemu anjing kecil, dia tahu anjing kecil ternyata bisa dipegang, ya. Anjing kecil nggak gigit, gonggong itu dia nggak gigit, gitu ya. Nah, oke, dia udah lega, naikin anjingnya. Anjingnya tadinya anjing kecil, anjing packing, chihuahua, naikin ke anjing apa kayak bulldog kayak ya, yang mukanya jelek gitu ya. Terus naikin terus sampai anjing herder, sampai anjing doberman, ya. Sampai dia tahu bahwa anjing itu nggak akan menyakiti dia. Mungkin kayak gitulah kira-kira Pak. Mungkin nggak bisa terlalu operasional, tapi langkah-langkah kecil dari kita mengenali sumber kecemasan kita dan kita hadapi dari yang paling mudah kita atasi. Baik, terima kasih Dr. Trevino. Mungkin tadi yang dikatakan Pak Durapati, ya kecemasan itu harus ditabrak gitu ya. Misalnya orang takut naik pesawat, naik aja lah. Naik pesawat aja. Nanti kalaupun mati gitu ya. Ada tapinya Pak, nabrak juga kan. Kalau nabrak kan mati kan. Jadi dia betul dia harus hadapi, tapi dia tahu kekuatannya. Perhitungkan ya. Harus diperhitungkan, harus tahu kekuatannya. Nanti malah jadi stres beneran, lebih nggak bisa apa-apa lagi. Harus. Jadi termasuk tadi poin nomor 9 kan, kalau perlu bantuan harus cari bantuan. Iya. Jadi menghadapi. Dia harus tahu kekuatannya. Mungkin misalnya, wah ini kita takut ibadah langsung nih di gereja. Kalau nggak kita lakukan nanti akan begini-begini terus gitu ya. Kita lakukan aja ibadah di gereja gitu. Tapi mungkin harus ada precaution ya. Iya, betul. Mesti ada precautionnya.
Tapi harus jalani. Pak Dokter, Jimmy. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, kita akan tutup. Ada ini Pak Jimmy, silakan Pak Jimmy, Pak. Oh, Pak Jimmy. Izin Pak Teguh. Silakan Pak Jimmy. Ya, ada 3M. Ada 3M yang menjadi arahan dari pemerintah dalam hal menghambat COVID gitu ya. Sekarang kemudian dianjurkan juga agar supaya imun tubuh kita itu bisa juga terjaga. Kemudian makan makanan yang sehat dan olahraga. Yang saya mau tanyakan sebagai orang awam, Pak, imun tubuh ini apakah di setiap manusia itu berbeda dalam hal untuk bahasanya mengaktifkan imun tubuh kita, atau ada cara yang lebih simpel untuk supaya imun tubuh kita ini terus kuat atau bermanfaat untuk menangkal semua penyakit khususnya COVID-19, Dok. Oke. Jawabnya sama, Pak. Semua manusia sama. Defaultnya udah dibuat. Jadi respon imunitas tubuh itu bisa dibagi dua yang besar ya. Jadi yang istilahnya adalah respon yang didapat dari lahir ya, bawaan lahir. Bawaan lahir sama yang diadaptasi, yang diadapat. Yang bawaan lahir itu contohnya adalah kulit kita. Kulit kita itu bawaan lahir. Jadi dia bisa menangkal supaya virus-virus yang nempel di kulit tangan dan sebagainya nggak masuk ke hidung kita, nggak hidup mata kita. Ada mekanismenya di situ. Mekanismenya juga bukan mekanisme kulit kita sendiri, tapi kerjasama dengan mikroorganisme yang memang sudah temannya kita. Ada bakteri-bakteri yang di situ. Karena bakteri-bakteri yang di kulit kita itu juga perlu survive. Dan dia nggak mau ada bakteri-bakteri atau virus-virus jahat di sekitar dia. Dia temenan sama kita. Itu contohnya ya, itu bawaan lahir. Lalu ada lagi bawaan lahir kita, ada saluran nafas kita. Itu juga untuk kita jaga baik-baik. Ketika kita merokok, itu merusak daya tahan bawaan lahir kita. Atau orang lain merokok, yang merusak orang lain, ya, selain dirinya sendiri. Nah, itu adalah contoh-contoh bawaan lahir. Lalu yang juga bawaan lahir itu di perut. Perut itu kita penuh dengan probiotik, penuh dengan kuman-kuman penyakit dan sebagainya. Yang bukan kuman-kuman penyakit, penuh dengan segala macam bakteri, yang sebenarnya bakteri-bakteri itu tujuannya melatih sistem imun tubuh kita. Itu yang bawaan dalam lahir. Dan juga bakteri-bakteri yang perlu survive, ya, dia memakai tempat di perut kita, usus kita, kerjasama dengan kita untuk bisa melawan penyakit, bibit-bibit penyakit. Lalu di dalamnya ada lagi yang namanya sistem imun yang diadaptasi. Itu produksinya dari sumsum tulang. Sumsum tulang terus kemudian menghasilkan sel-sel. Kalau Bapak Ibu lihat di laboratorium, ya, sel-sel darah putih, leukosit, ya. Kemudian nanti ada breakdown-nya. Ada eosinofil, ada basofil, ada neutrofil, ada limfosit, ada monosit. Itu breakdown-nya. Nah, kalau yang sifatnya untuk virus itu sistemnya limfosit. Limfosit itu sistem responder pertamanya namanya NK cell. NK cell itu bawaan lahir juga, ya, bukan diadaptasi, bawaan lahir. N-nya itu natural, K-nya itu killer cell. Jadi dia pembunuh alami. Dia dilatih di mana? Di perut. Ya, perut kita penuh dengan probiotik dan kuman-kuman membuat sistem imun kita kompeten. Jadi mungkin dengan kata lain, makan aja biasa aja, ya, nggak usah makan sayang-sayang yang steril banget, ya, biasa aja makan. Jangan kemudian semua makanan disterilisasi baru kita makan, malah nggak ada daya tahan tubuh. Contohnya gitu. Terus makan makanan yang punya kemampuan probiotik umum nih, yogurt lah, tape, tempuyak, itu makanan-makanan kita, ya, yang punya itu tempe, itu semua punya kemampuan probiotik untuk melatih daya tahan tubuh kita, NK cell tadi.
Lalu NK sel tadi kalau udah nangkepin virus, dia akan cari teman-temannya, ada limfosit T, ada limfosit B. Limfosit B ini yang kasih antibodi. Jadi kalau 7-14 hari kena virus, limfosit B-nya memproduksi antibodi, baru tuh rapid test antibodinya positif, reaktif. Ya. Perlu protein. Kalau nggak ada protein, nggak bisa terbentuk. Ya. Protein itu dari mana ya? Ikan, daging, telur, apa aja lah yang kita bisa dari sumber hewani, ya, yang kita bisa susu misalnya, itu semua bisa kita konsumsi. Lalu untuk mencapai pembentukan antibodi tersebut, perlu vitamin dan mineral yang mempercepat atau memfasilitasi, ya, mengkatalisasi terjadinya antibodi tersebut. Ya, ada vitamin C, ada vitamin D, vitamin A, dan sebagainya. Semua sama defaultnya. Ya, tinggal kita kemudian mau mengkonsumsi itu dalam kombinasi yang seimbang atau enggak. Ya. Yang enggak itu yang salah, misalnya orang bilang, oh kamu harus diet keto. Diet keto itu kan kita sama sekali enggak makan karbohidrat. Padahal defaultnya manusia harus makan karbohidrat. Yang enggak boleh makan gula. Gula itu kayak gulaku, ya, gula pasir. Itu gula. Kalau stevia itu bukan gula, itu pemanis. Defaultnya manusia harus makan nasi, kentang, roti, dan sebagainya untuk sumber energi. Bukan makan daging tok, karena kita bukan harimau. Bukan juga makan sayur tok, karena kita bukan mbek, kita bukan kerbau. Kita memang makan segala-galanya. Agak-agak laku sih. Itu contohnya, Pak. Makan untuk RW, imunitas tubuh kita. Makan RW, B2 itu penting, Pak. Lebih kehidupan. Oke. Bu Levania ini angkat tangan lagi nih. Silakan, Bu. Iya, terima kasih Pak Teguh waktunya. Maaf, mau nanya lagi. Saya sebenarnya mengirimkan juga undangan ini ke dalam keluarga. Malah mereka akhirnya merespon, oh Dokter Tevino, salam dari Philadelphia, Pak. Ternyata sepupu-sepupu saya banyak kenal dengan dokter. Salam balik, Bu. Iya. Pertanyaannya ini terkait dengan 3 sensorik otak tadi ya, Dok, yang dokter terangkan. Artinya secara nalar kita diberikan kemampuan untuk memilih secara cepat ataupun refleksi untuk merespon di sekitar kita, gitu kali ya Pak Dokter? Iya, betul. Yang saya mau tanya lagi gitu ya, minta tolong dikonfirmasi. Berarti kan ini tergantung juga cara kita merespon sehubungan dengan lingkungan di mana kita berhubungan dengan makhluk sosial. Artinya, saya ambil contoh gitu, kalau kita biasa mendengarkan hate speech, percaya dengan hoax, akhirnya perspektif kita ke sana gitu. Nah, dalam konteks bergereja nih dokter, itu kan juga tidak mudah gitu untuk melihat dari konteks spiritual ini gitu. Terkadang pembenaran diri, hal-hal yang merasa saya lebih lebih beriman atau lain-lainnya dan lain-lainnya itu menjadi penghalang dalam pelayanan gitu. Akhirnya bisa jadi sakit juga gitu dokter. Padahal ini untuk menjaga mentalitas dan untuk mendukung pelayanan. Itu gimana dokter? Ada berbagi pengalaman yang bisa di-share-kan? Terima kasih. Coba saya cerita dulu pertanyaannya ya. Jadi maksud Ibu, kita merespon sesuatu stresor dengan ya pembenaran diri gitu ya? Maksud saya stresor itu kan akan terlatih dengan bertambahnya pengalaman, bertambahnya atau interaksi dalam sosial seperti itu ya. Pengaruh lingkungan kita mempengaruhi pelatihan stresor kita merespon apakah mamalia kita lebih dominan atau manusia kita lebih dominan. Saya membayangkannya seperti itu. Ya. Namun ini kan bisa dibilang subjektif kan dokter ya? Oh, ya. Iya, dalam konteks pelayanan, membangun atau menjaga spiritualitas kita, bisa berbagi tips nggak dokter? Karena terkadang, karena subjektivitasnya itu sendiri, orang terkadang nyaman dengan, saya mengambil contoh misalnya Habib Rizik lah dokter.
itu kan secara spiritualitas menjadi tokoh gitu. Ya. Tetapi otak sensorik saya mengatakan hal yang berbeda, oposit dengan itu gitu. Ini konteksnya kalau di luar Kristen gitu. Tapi kalau di dalam Kristen ada juga gitu. Tapi ya bisa berikan pengalaman atau tips gimana melatih balance dari sensorik ini gitu. Memang menghindari bisa gitu. Tapi kalau sesuatu yang tidak bisa dihindari dan kita menjaga balancing itu sendiri, rasionalitas itu sendiri, itu bagaimana? Ya itu emang agak-agak tricky ya. Maksudnya gini, kita merasa itu mindful kita yang bekerja ya. Tapi apakah mindful kita itu memang betul-betul membuat justifikasi yang apa ya, secara socially accepted ya. Kalau contohnya Habib Rizik ya. Karena bisa jadi sebenarnya contoh Rizik ini lebih banyak otak mamalia atau otak reptilnya, mamalianya seperti ini, yang lebih ini ya. Karena dia bertahan dengan ego dan sebagainya ya, emosi dan sebagainya, mengintimidasi gitu. Sebenarnya kuncinya di kepekaan barangkali, karena kebanyakan hal-hal seperti itu kan sifatnya norma ya, bukan hukum ya. Kalau hukum jelas ada punishment-nya, tapi kalau norma etika dan sebagainya, hukumannya kan secara sosial. Jadi hanya kepekaan sih, pelatih kepekaan. Kalau saya berpikirnya seperti itu ya. Termasuk juga ketika kita mendengar berita-berita, kita nggak tahu ini benar apa nggak benar, hoax atau tidak, melatih kepekaan sih mungkin yang paling ini ya, bisa kita apa namanya kita lakukan. Saya kurang tahu juga persis apakah ini bisa menjawab kebutuhannya Ibu ya, melatih kepekaan. Kalau saya sendiri melatih kepekaan, kalau orang ngomong apa, ya, saya refleksikan. Meskipun dia belum tentu ngomongin saya. Dia misalnya bilang, oh itu, misalnya ibu, ya, sorry, jangan ibu deh. Tapi ini kadang terjadi sih ya kalau di gereja ya. Apa namanya? Si majelis ini kalau ngomong gini gitu ya. Sering banget jadi seperti itu dalam kehidupan gereja. Nah, ketika dia ngomong begitu tentang orang lain, saya berpikir, saya dilihat seperti itu atau tidak. Itu sih melatih kepekaan. Kalau saya sih, saya mencontohkan diri saya seperti itu. Melatih kepekaan. Dan juga saya merefleksikan apakah saya melakukan hal yang menurut society saya nggak suka. Misalnya nih, kalau saya kan pianis ya. Saya nggak suka nih kalau ada orang yang bilang, si ibu ini nih kalau nyanyi jelek. Dia nggak pantas nyanyi di Sebaot jam 9 karena ini ibadah utama. Waduh, itu paling keriting kalau dengar kayak gitu. Ini kok berani-berani sih ngomong kayak gitu ya orang lain. Mending yang ngomong juga bagus gitu ya. Gitu, yang ngomong kadang-kadang juga nyanyinya jelek. Gitu ya. Nah itu kayak gitu-gitu apa namanya pemikiran bahwa kita menjudge orang dan sebagainya. Itu yang sering saya pakai. Saya melakukan hal itu apa enggak? Itu melatih kepekaan sih. Mudah-mudahan sih saya bisa menjawab ya, kebetulan Ibu ya, karena ya apa namanya nggak gampang sih ya ini ya, isu-isunya ini ya, isu-isunya sih nggak gampang. Mungkin yang perlu tadi ya, society perlu bantuan, dan society kan beda-beda ya, even sesama orang Indonesia, tapi orang GPIB Sebaot, ya, apalagi mungkin GPIB Paulus misalnya yang di kota besar, ya, akan beda dengan yang di GPIB mana, kayak di pedalaman mana, akan beda sekali karena society mempengaruhi. Mudah-mudahan menjawab, Bu. Baik, Dok, thank you. Sama-sama. Oke, tidak ada lagi. Bu Yesi rupanya ada Zoom yang lain, jadi beliau minta izin. Kalau nggak ada pertanyaan lain, kita akan mengakhiri. Dr. Trevino, terima kasih atas pelayanannya. Saya akan share ini nanti di YouTube GPIB Bukit Sentul. Teman-teman mungkin akan yang lain yang tidak bisa ikut bisa mengikutinya.
Terima kasih banyak. Pak Terima Durang, kasih Pak Teguh. ada announcement atau apa, Pak? Saya sekalian minta Pak Durapati untuk menutup dalam doa nih. Pak Durapati. Oh, kayaknya juga udah off nih. Baik, kalau begitu saya minta Dr. Cliff aja menutup dalam doa. Sudah selesai, kita tutup. Baik, terima kasih Dr. Trevino. Penjelasannya semoga menjadi berkat bagi kita di GPB Bukit Sentul. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini dalam persekutuan yang indah PKB GPIB Bukit Sentul, juga rekan-rekan yang lain. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh mendapat pencerahan atau pengertian yang lebih lagi dari hamba-Mu Dr. Trevino. Kami berdoa untuk beliau, berkati pekerjaannya, profesinya, bahkan pelayanannya semakin naik, bukan turun, jadi kepala bukan ekor, diberkati, dan setiap orang yang dilayani dijamah oleh Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga-keluarga juga. Demikian pula kami semua di GPIB Bukit Sentul, biarlah kasih sayang Tuhan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera senantiasa menaungi kami, menjaga kami, melindungi kami dari segala yang jahat dan mara bahaya serta sakit penyakit. Kami juga terus berdoa untuk tenaga kesehatan yang terus berjuang untuk mengatasi COVID dan juga korban-korban yang sedang dirawat, Tuhan lawat dan sembuhkan serta pulihkan. Pemerintah bangsa kami juga yang mengawasi protokol kesehatan, menjaga masyarakat, biar Tuhan berikan wibawa, kekuatan, bahkan kesehatan juga. Terima kasih Bapak. Biar malam hari ini juga Tuhan berkati kami, tidur malam dengan sehat, bangun pagi dengan tubuh yang jiwa yang sehat dan segar kembali. Untuk terus dapat melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami, di tengah pelayanan dan keluarga kami. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih semua, Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak-Bapak semua. Saya izin tutup live ya. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Sampai ketemu. Sampai ketemu.